kita nggak pakai. Oh iya. Bisa. Sudah. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Oke, kita hari ini ngopi bersama dan kita ada bintang tamu. Bintang tamu yang pertama tukang masak, tukang rias. Yang satu tukang bikin nastar dan tukang orat-arit. Tukang bikin rusuh. Enggak lah, dia nggak ngorat-ngarat. Loh, dia bikin rusuh. Bikin rusuh. Rusuh dan rusuh yang benar. Anti amat jadi combelan. Rusuh dan benar. Oke, hari ini musimnya pemilu. Wah, obrolan pertama kita langsung berat ya. Langsung berat tentang pemilu. Pentingkah pemilu bagi kita? Nah, bagaimana Anda? Kalau Anda saya kan- penting atau tidak penting? Anda, Penting anda, sih. Iya, Penting sih. Anda caleg soalnya. Harus penting. Lu harus dikeluarkan. Pentingnya di mana? Sisi pentingnya di mana? Sisi penting gini, ketika ada hal-hal yang Harus dirubah. dirubah, Nah, hal-hal yang disitulah. bisa dirubah, di situ pentingnya. Karena kan kalau kita bilang nggak penting ya, ada kebijakan-kebijakan, nantinya susah kan kalau nggak Apakah ada. selama ini kebijakan-kebijakan suara-suara kita itu didengar dan tersampaikan? Suaranya dia yang terdengar. Berarti kan hanya suara dia kan? Iya, suara. Berarti kan nggak penting bagi kita. Nah, pada dasarnya begini, banyak. Iya, kita kan ngobrol PMI ya, pekerja Iya, migran lah ya. Oh ya kan kita di sini. Nah, kita kan di sini bukan di Indonesia ya. Pada dasarnya pekerja migran nggak mau speak up. Ayo speak up. Ada banyak yang speak up, ada yang banyak nulis email, ada yang nulis kirim pesan, tapi katanya diabaikan. Nggak nyampe. Lapor ke saya langsung gitu. Lapor ke saya. Berarti kan pilihan dong. Oke, saya. Nah, tergantung skill ya. Tergantung skill. Caranya juga ada kan, gimana cara untuk bisa didengar gitu. Betul, jalurnya juga. Nah, jalurnya juga. Nah, dan Anda yang punya jalur. Apakah Anda mau berbagi cara-cara jalur? Pasti dong. Nggak mau. Pasti dong. Bukan nggak mau. Intinya begini kan, ini kan dunia sosial media. Pasti dong. Silakan untuk berkomentar apa saja biar didengar. Satu, jangan cuma satu kali, dua kali. Bahkan saya tuh menyuarakan sampai nangis bahkan. Dengar saya gitu. Berapa lama Anda didengar sama bapak-bapak yang ada Bapak-bapak di... yang luar biasa itu ya 1 tahun lah. Berarti cepet dong. Loh, makanya caleg. Ada indikasi-indikasi lain? Nggak ada. Jadi begini, waktu itu saya kan mengangkat tentang EKTKLN itu kan. Ada salah satu warga kita yang dari Sulawesi nggak bisa berangkat. Saya bikin video TikTok, up ke Facebook, dan tag-tag lah orang-orang yang berkompetensi di situ waktu itu. Dan akhirnya tersambung. Kenapa saya bilang penting? Karena ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bisa bertanggung jawab, akan tersampaikan begitu. Tapi kalau nggak bertanggung jawab ya otomatis nggak tersampaikan. Berarti ininya harus di-tag-tag ya? Ya, tag terus itu ceritanya. Berarti Sampai bosan. Nah, sampai telinganya pecah. Kendangnya. Berarti untuk teman-teman yang kepengen nggak terima ya dengan tata aturan pemerintah, entah itu mungkin Kebijakan. syarat cuti, kebijakan dan lain sebagainya, silakan bikin TikTok yang nyata ya. Jadi kejadian yang nyata silakan bikin TikTok ataupun Facebook ataupun sosial media apapun itu, tak aja. YouTube. Tak-tak Tidak aja. nyata. Tidak nyata. Terus pokoknya tak ke mereka dan jangan hanya sekali, berulang kali. Makanya yang paling penting adalah kita bersuara. Bersuara terus, bukan karena ini pemilu terus kita bersuara terus habis pemilu nggak bersuara. bersuara. Salah sendiri kan buat saya. Jadi Jangan kalau- capek lah ya. Jangan capek lah. Sampai suara kita didengarkan kan. Begitu. Dan kalau perlu ada bukti. Ya. Nah, bukti Bukti itu bukti penting. rekaman, bukti video, bukti apa yang dilakukan sama mereka dan bukti kalian benar sama mereka kemarin yang benar karena masalah sempak harganya cuma segitu dipotongnya segono. Nah, dipotongnya dimintanya uang segono. Uangnya harusnya harga segitu diminta segono. Dan itu dia bercerita. Dan ketika teman-teman bercerita dan nggak berani bersuara, kita yang bersuara ya didukung dong. Iya. Pastinya didukung dong.
Bukan hanya kita turun ke jalan depannya KJRI. Ya caranya itu kan beda-beda dan masing-masing. Nggak Ya. perlu mengomentari cara mereka Nggak untuk boleh ini dan ngomentari. itu. Kamu punya cara sendiri, Ya. yang di sana punya cara sendiri. Ini juga punya cara sendiri. Iya, Iya. jadi suarakan saja caramu kayak gitu loh. Jadi nggak usah menyenggol sana sini kayak gitu, oke? Saya nggak nyenggol. Tapi kan tadi barusan Berkomentar. no. Berkomentar itu boleh sosial Kan media. sama aja menyindir. Enggak ada nyindir. Biasa itu di dalam Ya, dunia sosial media biasa. dunia sosial media. Intinya jangan berhenti untuk bersuara. Nah, Menyuarakan terus. Kalau memang itu menyalahi aturan, silakan. Kita berhak. itu enak loh. Coba deh. Coba. Kita berhak. Pokoknya nanti kita di konten situ full nanti. Kita full. Anda bisa monolog sendiri, Anda bisa podcast, bisa ngobrol. Gitu. Jadi semakin banyak. Di sini ada mbaknya yang hampir 22 tahun di Hong Kong. Apakah Anda pernah punya masalah kerja di Hong Kong, Bu? Banyak masalahnya. Aman-aman aja karena gaji udah 7.000. Sebelum berangkat aja bermasalah. Oke, Bu-nya ini aman-aman aja ya karena gajinya Boles. 7.000. Tidak ada masalah. 20 tahun satu majikan. Mulai dari jaga Mbak Yune sampai Bapak E. Nah, Kayak gitu. Habis ini kita create gajinya jadi 20.000. Yes, kan nggak mau. Musik kan? Asik kan? Nah, Masuk. harus begitu. Enak ini loh. Nggak enak? Enak kan? Jadi kayak gitu teman-teman. Nah sekarang kita ngebahas tentang pemilu. Nah, Asik. Mantap nih. pemilu nih. Pemilu penting karena ingin menyuarakan. Menurut Anda bagaimana Mbak? Penting nggak? Nggak penting bagi saya. Soalnya saya masih sibuk di dapur soalnya. Jadi nggak begitu penting. Oh ya. Buat Mbak E nggak penting, buat saya juga nggak penting. Cuma saya yang penting ya. Ya, Aku juga nggak penting. Anda juga nggak penting. Oke, karena yang penting ada satu, kita harus mendengarkan. Iya. Kenapa itu jadi penting? Karena Silakan. gini kan, kenapa saya bilang penting? Karena ada maksudnya gini. Kalau saya milih Mas Sandro ya, Siap. intinya setiap tanggung jawab otomatis kita akan berikan ke Mas Sandro, setiap suara kita, apa ya namanya, Kepercayaan. kepercayaan Yes. masyarakat itu kita berikan ke Mas Sandro gitu. Siap. Kenapa penting? Karena kan Mas Sandro yang di atas. Karipap kan? Kalau Mas Sandro nggak terpilih ke depan, terus kami menyuarakan ke siapa? Gitu. Apakah yang lain bisa bertanggung jawab untuk Apakah melakukan? pilihan Anda itu menurut Anda benar Sangat tepat sih untuk saat ini. untuk saat ini? Berarti yang kemarin-kemarin nggak tepat. Dia baru 1 tahun. Dia baru 1 tahun. Kurang tepat. Baru satu tahun minggir ke sini. Saya Belum minggir ke sana. maksudnya melihat-lihat yang sekarang ini kan, apalagi langsung aja ke poinnya, ke yang cawapres sekarang. Kalau saya kan lebih ke cawapresnya ya, lebih suka karena belajar di dunia hukum, belajar kita bukan orang fakultas hukum, tapi belajar gitu ya. Saya lihat ya cawapresnya oke. Bisa melihat orang-orang wong cilik. Capresnya? Pak Mahfud MD. Enggak, itu kan Langsung cawapres. aja. Ya, cawapresnya, capresnya. Ya Pak Ganjar Nah, lah. iya, maksudnya yang dilihat dari capresnya bagaimana? Kan itu satu pasang. Iya, nggak- satu nggak pasang. cuma Nah, cawapres. untuk Capresnya gimana? ya pengembangan di daerah ya. Saya berharap dengan adanya Pak Ganjar ke depan, pekerja migran semakin maju lah. Apalagi kayak biaya penempatan ya, itu penting untuk disuarakan ke depan. Nggak, menurut sampean biaya penempatan yang saat ini bagaimana? Ya belum maksimal lah. Yang menurut Anda maksimal itu seperti apa? Maksimal itu pemerintah daerah harus Gelontorin. harus Gelontorin dana. membayar dana untuk LPK, dibayar lah itu biaya Oke. LPK. Terus sekarang untuk LPK ya, zaman now untuk anak-anak yang ingin kerja ke luar negeri, entah itu Hong Kong, Singapura, Taiwan dan lain sebagainya ya, untuk belajar di LPK aja itu loh, males, nggak mau. Maunya Dari apa? SDM-nya. Nah, Oh, maka dari itu, Nah. maka dari itu gimana caranya kita juga harus mengcoaching pekerja migran yang Nah ini datang poin gitu, penting. CPMI-nya gitu. Ini poin penting.
kalau saya sendiri ya menyadari Hong Kong tidak mungkin ya, hampir 90% itu tidak bisa hidup tanpa PRTA. Ya enggak? Iya, Tapi kalau PRTA-nya enggak berkualitas, artinya apa? Bahasa, masak-masakan Cina. Ya enggak? Karena dari kultur aja udah banyak sekali perbedaan. Biasanya kan masak belendrang, santan. Kalau di Hong Kong kan sangat dikurangi. Sekarang gini, Ya. kembali lagi ke PT-nya, ke BLK, Makanya. LPK-nya gitu. Nah, makanya kalau sekarang untuk dana ya, mungkin kita menekan ke pemerintah untuk mengucurkan ke LPK. Ya enggak? Mengucurkan ke LPK. Orang tanpa istilahnya SDM-nya pergi ke luar negeri tanpa biaya, zero cost. Nyampe luar negeri, habis itu nggak ngerti apa-apa. Siapa yang dirugikan? Makanya Maka oke. dari itu, Da- SDM-nya hubungannya dengan adanya pemilu ini loh. Enggak, Terhadap- makanya sekarang ini kan Iya. fokusnya di mana? Katanya kan ke zero cost, mengucurkan bagaimana pemerintah itu mengucurkan biaya ke LPK. Ya enggak? Nah, otomatis LPK ini untuk mengolah, karena kan sudah ada Iya. kucuran dana dari pemerintah untuk mengolah kita, untuk meng-create kita untuk bisa siap kerja di luar negeri itu, mampukah mereka? Istilahnya pandangan dari pemerintah itu ada apakah Kalau ada? saya ya, kalau saya jadi apa maksudnya gini, LPK-nya, LPK yang harus mempersiapkan benar-benar PMI ini kompetensi nggak? Nah, Kalau nggak kompetensi jangan diberangkatin dong. karena mereka maunya apa? Cepat berangkat, cepat dapat duit, cepat Itu cair. konsekuensi gitu. Makanya sekarang ini complicatednya kalau menurut saya bukan dari masalah anak bayar biaya, menurut saya tidak akan ada masalah. Create. Oke, kita balik Anaknya lagi itu. zero cost dengan hubungannya pemilu. Kan kita tadi bahasnya pemilu. Ya kan? Iya benar. Iya kan, balik lagi. Ya semoga maksudnya dengan pemilu ini kan, ya seperti saya kandidat saya terpilih ke depan Pak Ganjar ya. Ya semoga Pak Ganjar melakukan itu. Jadi bukan hanya dari Disnaker atau BP2MI, tapi benar-benar dari presidennya langsung kan. Iya, karena Harus keras gitu. Karena- Harus keras juga gitu. karena sekarang melihat aja ya sistem mau proses aja lah. Ada PT nakal, ada BLK nakal. Nah, Iya enggak? Cek. Kayak gitu loh yang Bener ya, yang kamu bilang itu benar. BLK nakal, PT nakal. Sekarang persoalannya, yang membawai PT dan BLK nakal ini, Disnaker. nah, berarti kan kita harus evaluasinya kan ke Disnaker. Selama ini kita kan ngomongnya cuman ke Pak Beni, ke BP2MI, tidak. Nah, apakah bersuara ke suara-suara Disnaker. kita itu tidak didengar sama Disnaker? Nah, Nah ini lagi, makanya saya bilang mana mereka. Nah, ini kan Suarakan kan, kita salah harus satu menyuarakan. bagian dari PMI kan, terutama kita yang di Hong Kong. Kayak Karena gitu loh. begini selama ini Banyak politisasi makanya yang nggak kita bisa sasarannya keluar. sasarannya kan Kementerian Tenaga Kerja, karena menurut saya, ya kan, menurut saya PMI yang ada di sini itu sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah Kementerian Tenaga Kerja. Iya. BP2MI itu hanya Gini, sebagai pengawas. maksudnya Kan gini, badan perlindungan. saya tuh suka banget gitu. Ada nggak yang kita bisa masuk di link itu di apa Dinas Ketenagakerjaan Kemenaker? Kementerian. Karena selama ini nggak ada, Kemenaker nggak pernah membuka sosial medianya untuk PMI gitu. Yang selama ini membuka kan cuma BP2MI. Berarti intinya kalau kita mau masuk suara kita sebenarnya untuk Ya, mempermudah dan Kemenaker tadi. Kemenaker, berarti kan kalau kita mau ke Presiden. BP3MI kan intinya kan masih kurang kayak gitu kan. Bukan, Iya. Maksudnya- dia tadi kan memaksimalkan pemerintah daerah untuk mengucurkan dana buat pelatihan. Nah, Pelatihan. itu apakah BP3MI? Bukan, itu pemerintah daerah, Pemda. Itu hubungannya adalah Kementerian Dalam Negeri. Berarti fokusnya Mendagri. di Mbak April ini untuk pengucuran dana di LPK. Iya, Intinya di zero untuk cost-nya itu. iya pembiayaan Kalau gitu kalau dia penempatan. caleg itu visi misinya ke situ. Visi misinya Berarti adalah kan menekan kurang- pemerintah daerah. Kurang Maksudnya Jangan kita nggak harus 5 tahun loh ya. Ketika suara kita gede, kita ketemunya sama gubernur loh nanti. asik. karena pengucuran dana itu kan hanya ke daerah ya. Belum tentu. Intinya yang Kan orang-orang begini, nakal itu kenapa kan, harus sirokos kan? Kita bicara tentang sirokos sekarang ya, belum ke presidennya dulu. Jadi kan di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu
pemerintah berhak untuk membiayai LPK. Paspor harus free dari imigrasi dan lain-lain. Berarti ini kan nggak ada, kita hanya tinggal membayar aja gitu LPK-nya kan. Nah, ini peraturan Nah, dari Pada ini fakta peraturan. dan kenyataannya. peraturan dari Ini kan undang-undang. undang-undang Iya, undang-undang. UU ya, UU Tapi pada fakta dan kenyataannya di lapangan, tidak terjadi. tidak terjadi karena so harus bagaimana? Ya, makanya dari pemilu dia menyuarakan. saya menyuarakan biar Pak Ganjar ke depan dan Pak Mahfud MD bisa memberantas ini kayak yang nggak Itu kan hanya melakukan menyarankan, hukum. iya kalau terrealisasi, kalau enggak. Loh, makanya dia berjuang. Kita kan berjuang. Dia Kita berjuang. belum makanya ini. dia nyalek. Karena gini loh, karena kita tahu kondisi Indonesia, tanah air beta, itu nggak jauh lebih dari siapa yang ada uang dialah yang cepat proses. Iya. Justru itu, Pemerintah ngomongnya kayak gitu, di bawah bullshit. loh, ya makanya kan diskusi kita bukan ke bullshitnya. Diskusi kita itu bagaimana kita keluar dari zona seperti itu tuh, visi misi yang kita lakukan apa. Terus menurut pandangan Mbak April, apakah dengan menyuarakan hal tersebut, kalau seandainya coblosan atau pilihan Mbak April nanti tepat dan benar dadi kayak gitu ya, Yes. apakah benar-benar terrealisasi? Saya yakin sih. Yakin? Dengan adanya Pak Mahfud MD kan dia pakar hukum. Yang Kalau- pasti dengan Lanjut. saat dia menjadi Menko Polhukam sekarang pun udah luar biasa ya. Apalagi dia jadi calon wakil presiden lah. Udah jadi wakil presiden. Dengan adanya Pak Ganjar yang selalu melihat juga orang-orang di bawah kan. Yakin sih. Bawah tapi kan nggak semua. Ya dia kan optimis, Bu, ya. Keoptimisan kita. Karena kalau seseorang itu sudah optimis, kemudian kita menyangkal keoptimisannya mereka, yang kita Ya karena kita udah melihat kejadian dari beberapa. Iya, Karena di bawah presiden itu masih banyak lagi istilah step by step, saya undakan nggak- ke undakan kayak saya- gitu loh. Maka dari itu kan kalau mereka jadi otomatis yang di bawah-bawah ini akan dibersih-bersihkan ya. Ada yang baru lagi terganti. Siapa tahu ke depan kita bisa di Snaker itu Kemenaker bisa membuka sosial medianya kayak BP2MI. Biar PMI juga bisa bersuara lewat mereka, bukan hanya ke BP2MI doang. Oke, sekarang gini. Supaya tidak menjadi perdebatan yang hanya memberikan asumsi, ya. Anda meyakini, tetapi tidak hanya meyakini. Apa yang menjadi support untuk mendorong agar mereka juga memperhatikan ke sini. Nah, ini kan penting. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan untuk menggambarkan ini loh situasinya Pak Mahfud, ini loh situasinya Pak Ganjar. Nah, untuk begitu kan kita harus menyampaikan realita toh. Iya. Kita harus Intinya menyuarakan. jangan berhenti untuk menyuarakan. Jangan berhenti menyuarakan. Ketika mereka terpilih, gimana caranya kita harus masuk di gitu, bagian mereka. Di bagian mereka. Salah satunya di pemilu. Iya. Salah satunya besok kalau dia datang. Yes. Kita ajak ngomong gitu ya. Ajak ngomong. Kayak gini ya. Pak Ganjar sama Pak Mahfud, boleh nggak kita nongkrong di Starbucks ngopi? Nanti Mau ini kan jadi cawapres masih bisa. Nanti kalau sudah jadi cawapresnya Ya kan belum tentu bisa. direkam, kan direkam. ini kan bisa direkam, Loh ini naik. tak kirim di Oh. itu kan sama ada kan linknya. pasti. Kirim. Lah ini kan aksesnya ada. Jadi jangan, kita harapannya ya jangan cuma di saat Oke. kita Ya. mau mencalonkan. Oke, itu kan harapan. Seandainya pun tidak terjadi, kita kan tetap berjuang, Iya, kita berjuang. ya kan? Perjuangan Anda tetap di zero cost. Saya tetap menyuarakan untuk PMI tidak diskriminasi. Contohnya? Ya contohnya kayak pembiayaan kan, pembiayaan tidak overcharging kayak kemarin. Apakah menurut kemarin Anda biaya sekian itu menurut Anda overcharging? overcharging. Yang kemarin-kemarin itu banyak overcharging sampai 40 juta. Sampai 40 juta. 40 juta, 35 juta. Standarnya berapa? Ya itu kan sebelum ada undang-undang Sirokos kan 20 juta ya, 20 juta, 21. 20 juta, gitu. Oke, kita tanya spesifiknya kan. Sudah berapa kasus yang sampean masuk sama sampean ditangani? Nah, itu yang penting Bu ya. Karena itu adalah bagian dari aksi, bagian dari misi. Banyak sebenarnya yang kasus BNI itu ya.
yang KUR BNI itu ada 30 KUR. ya KUR BNI itu ada, mereka bikin grup kan 30 orang 30 lebih 35 Oke, mungkin siap. cuma karena udah diintervensi bubar yang lain jadi Loh. hanya beberapa yang masuk, belum yang PT lain itu Nggak, satu PT Sebentar, pertanyaannya, diintervensi ini gimana? Diacak-acak? ya diacak-acak kan dari PT Anak-anak kan akhirnya anak-anak mundur kan ketakutan? takut Oh, intimidasi ada? intimidasi ada lah Oh, oke. intimidasi ada dari PT Oke, nanti kita hadirkan ya. Kita hadirkan di podcast yang terintimidasi. tapi kan mereka nggak mau ngomong. Ya kan sama aja tadi tolong tapi nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Loh, berarti Yang kan susahnya gini, SDM kita, sumber daya manusia kita pekerja migran itu harus di-coaching dari Indonesia. Itu aja. Makanya Indonesia itu dasar penting banget. Penting ya banget. sekarang gini loh. Lah kalau seandainya ya kan. Seandainya ya kita bersuara ya kan. Kita bersuara agar nggak bayar tinggi. Terus di ujung-ujungnya saya juga yang di interminate, ujung-ujungnya teman-teman juga yang nggak dapat duit. Enggak, kan ya jadi sama gini aja. Mas Andro, kembali lagi ya, kayak saya lihat di podcast yang lain ya. Kebanyakan hanya pengeluhan yang ada kan. Pengeluhan. Pada dasarnya, kalau saya jadi pemerintah, saya coaching anak PM pekerja migran. Kalian bisa berkompetensi enggak? Kalau enggak jangan berangkat, silakan tanam ubi. Itu penting, poin penting sebelum berangkat. Berarti siap langsung. Berkebun aja lah, jangan Langsung. berkompetensi di luar negeri, Nah, benar nggak? Langsung nanti kepala bagian LPK ya, yang apa datang ke kabupaten-kabupaten untuk Ya, itu harus ngaruh, untuk sekolah. untuk coaching karena itu harus X. Fokusnya hanya Ya kan harus TKW ya, gaji, gaji. gaji, tapi kualitasnya nggak ada. Gini, yang kita gaji, tapi mental nggak ada. Nah, Kita tuh kalau datang di sini gini, jangan maksudnya gini, majikan is majikan ya. Tapi kalau kita punya mental ya, walaupun kita salah, oke, iya caranya gitu. Jangan majikan baru marah sedikit langsung. Tapi gimana caranya mengolah kan? Tapi nggak ini. Sekarang ya sekali lagi kalau saya ditanya apa yang kamu lakukan, aku nggak ngomplain pemerintah. Aku buka ruang suara, buka hotline kan, buka telepon kan, aku ngomong kan, saya ngelakuin. Jadi saya ngomongin di sini saya nggak berteori, Iya. saya ngelakuin. Nah Anda kan juga ngelakuin. Ngelakuin. Nah, karena Anda membantu teman-teman. Teman PMI. Ya, nah ya tinggal makanya nanti kita naikkan satu persatu. Mana orang-orang yang mau bersuara dan sudah terselamatkan. mau nggak mereka? Ya, kalau yang mau, Bisa. kalau yang udah terselamatkan mau, Ya. tapi yang diintimidasi itu nggak masalah. Nah, nanti kita yang diintimidasi kita cerita sendiri kenapa mereka takut terhadap intimidasi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi supaya juga tetap aman. Artinya kan sebenarnya ada dan tidaknya pemilu ini kita kan tetap melakukan doing something. Nah, habis ini makanya kita buka konten dan kita ngomong. Ngapain? Mbaknya mau beliin nambah. Oh. Aku bilang nggak usah. Jadi kita akan bikin konten terus dan bagi teman-teman yang kepingin bersuara melalui sosial media, kenapa tidak? Nah, tapi kalau kalian ya cari aman saja, itu pilihan, nggak apa-apa. Jadi kita tidak harus semua mewakili 20%, 30% aja suara kita udah kenceng. Kan buktinya satu, subscriber udah tinggi kan, udah pada dilihat tuh. Makanya kita create yang tinggi lagi, subscriber yang tinggi lagi, yang didukung lagi. Nah, Intinya kita ngomongkan ini berisi ya, bukan hanya Iya. itu doang gitu. Jadi kan misi dan visinya kan Visi misi ke depan apa, gitu. kan mengungkapkan. Kak, sebenarnya siapapun ya sebenarnya, pokoknya kalau ada yang di sekitar saya itu tidak cuma ngomong doang sebenarnya, ada action yang dilakukan, ya kan? Ya tergantung orangnya mau nggak. Loh enggak, di lapang aku tahu, ya kan? Aku tahu kapasitas orang-orang yang tidak hanya berkoar-koar saja, tapi mereka doing juga. Nah, berkoar-koar pun juga perlu untuk nyekoi, tapi tidak akan menjadi respect ketika dia tidak jalan. Nah, saya menemukan, Mbak Afril ini kan jalan, tapi tidak terlihat di atas tanah. Nah, sekarang kita naikkan ke Kalian nggak atas tahu tanah. penekanan saya itu seperti apa. Tapi jalannya itu karena ada cuan tambahan apa enggak? Nggak, aduh,
nggak ada Boro-boro. kita. Boro-boro. Dia pelayan Tuhan dia. Yakin? Kita tuh ini kemarin ya, kita kan penggiat kemanusiaan ya gitu ya, kata kepala gitu, Pak Kepala yang terhormat. Itu ketahuan. Nah, kita coba belajar tidak menggunakan Bapak Kepala. Apa ya? Ya diri kita sendiri. Iya, Anda kita. sendiri. Nah, Anda sendiri. Anda harus Ya Anda karena sendiri. memang adanya Bapak itu kan Iya. suara kita kan tersampaikan. Tersampaikan. Nah, iya, tapi itu tidak perlu dibawa. Ya mau bawa nggak bawa kan tetap terlibat. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diungkapkan. Iya, sebenarnya Ya, sih nggak mending usah diri ungkapkan sendiri. dia Ya. gitu. Anda diri sendiri. Kemampuan diri Anda Diri sendiri saya. yang kita naikin, karena kita mau bangun personal branding supaya teman-teman juga tahu. Bener itu penting. Kalau orang ngomong kita berbuat baik tidak usah ditunjukkan di simenannya. Hari ini nggak bisa seperti itu. Boleh kalian seperti itu, tapi ketika itu kita tunjukkan untuk lebih ke kemaslahatan lebih banyak sebenarnya. Iya. Bukan untuk gaya-gayaan, Gaya-gaya. nolong, gini, dengerin, empati, tidak. Tapi ini menstimulus, ya, menstimulus untuk bergerak. Yang dilakukan oleh teman-teman yang lain kan pakai offline. Kalau zaman dulu kan pekerja migran itu emang sangat disepelekan banget ya. Kalian babu Iya. gitu. Nggak dulu, Tapi sekarang, sampai sekarang. ya ini sekarang gimana caranya kita tuh membuka mindsetnya pekerja migran, karena saya juga jadi pekerja migran gitu. Ya sebelum jadi pekerja migran, maksudnya udah pernah jadi bos juga ya, maksudnya gimana cara mengatur orang dan Tuhan kirim ke sini. Makanya begini, supaya tidak terlihat remeh, ya kita kumpulin siapa yang suka bersuara, ya kan? Iya. Siapa yang suka masak, siapa yang bisa dapat cuan dari editan, kan labelnya semua PMI, ya kan? Kan kreativitas itulah yang akan menunjukkan bahwa boleh kerjaan kita ngosek WC, tapi income tambahan kita Tapi ini sekarang ada PR juga buat PT ya atau agensi gitu ya. Terutama ya seperti kalian kan ini. Emang benar-benar kalau mau cari pekerja migran ya, emang yang berkualitas Iya, kan? iya. Biar nggak apa Satu, ya? Dia dapat duit, dia punya tugas pekerjaan, ya enggak? Iya benar. Supaya kita nggak dikomplain, supaya kita nggak ini, otomatis kan kita harus, makanya dari awal satu kita harus paham bahasa, dua simple masakan Cina itu kita harus bisa. Kalau masalah pekerjaan rumah kayak masak, masak belanja, biasa. terus habis itu bersih rumah itu kan bisa dilihat. Iya. Tapi kalau memang masak sama bahasa itu kan harus benar-benar belajar buat getol banget belajarnya kayak gitu loh. Kalau di situ aja kita nggak bisa, wes angel kayak gitu loh. Jadi memang benar-benar PT agensi itu mempersiapkan orang yang berkompetensi di sini. Yes. Kalau saya tidak akan berbicara ke orang lain. Saya akan berbicara apa yang saya bisa aja. Karena berharap sama orang Karena lain begini, Mas Andro ya. kalau kita berbicara orang lain kan pahit. Iya, cuman maksudnya begini, kenapa biar ke depan tidak semakin banyak komplain dan lain-lain. Kita paham. Create mereka gitu. Makanya kita paham. Nah, yang saya lakukan di dalam konten ini sudah saya jalan. Orang semuanya beranggapan cuan. Kalau saya dapat cuan, alhamdulillah, saya bahagia. Artinya apa yang saya lakukan itu berarti sama Tuhan direstui, karena dapat cuan. Ya kan, direstui ya. Kalau nggak direstui mana dapat cuan? Satu. Yang kedua, hidup mereka, sekali lagi hidup mereka bukan tanggung jawab saya. Nomor 2, tapi bagaimana dengan mereka melihat saya, mereka mendengar saya, mereka itu paham dan sadar kalau mereka mau keluar negeri, fakta dan kenyataannya itu seperti itu. Makanya mereka harus upgrade. Makanya sekarang pertanyaan saya ini, teman-teman yang suka komentar, mau nggak bikin? Ya, saya nggak perlu buka ya. Siapa yang di sini berbicara kencang, tidak saya promotkan tentang YouTube. Saya sudah, kalau dihitung nama ada. Tapi ya sekali lagi passion semua beda-beda. Tapi
ketika mereka meyakini dapat. Nah, itu salah satu cara agar supaya kita tidak berharap dengan orang lain, tapi kita sendiri yang harus melakukan. Dan saya mulai seneng di konten saya. Mulai sebelum kena masalah mereka bertanya dulu. Nah, ini kan yang saya cari. Simple awal ya, arek-arek yang awal proses ke Hong Kong ditanya kontrak kerja dalam isinya apa, dia lo nggak tahu. Cara kita mau notice itu bagaimana dia Bener, nggak tahu. Yang kemarin di Itu LPK, penting di banget. LPK itu malah anak mau lihat kontrak itu aja nggak boleh. Kan, wow. Saya baru diintimidasi. Kalau kamu nggak finish, kamu harus ganti rugi Nah. majikan. Kamu harus beli tiket sendiri. Arek kan wis takut. Ini. Padahal di kontrak kerja itu sudah jelas. makanya kita gembor-gemborkan kontrak dengan podcast dengan ngomong-ngomong. Maka dari itu kan CPMI itu harus di itu coaching, saya bilang sebelum kesini kan. PLK. Aku bilang gini loh, kita nggak usah, sekali lagi, kita nggak usah berbuat sesuatu yang kita tidak nyampe. Maksud nggak? Itu nyampe lah. Duh. Kalau di Snaker memberikan itu ke Iya, boleh, silakan. Tapi yang paling penting adalah kalau kita bikin konten terus menerus, ya kan? Terus anak-anak mendapatkan pemahaman dari situ, Oh iya. kan dilempar sendiri itu sama algoritma. Nah, itu pertanyaannya. Saya tahu mau kemana alurnya nih. Halo. Tahu saya, ya sudah persiapkan aja materi-materinya, iya kan? Sudah saya siapkan. Dan saya juga sudah membuktikan. Sudah ya ada yang bisa. Mantap. Nah, harus. Nah, tapi saya mau create lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nanti kita berikan judul bukan caleg ya. Jangan lupa kaosnya bukan caleg. Tulisannya gitu ya. Bukan. Channelnya apa? Kita harus penting ini. Anda harus memikirkan Bukan nama caleg channel. aja ya atau apa? Bukan caleg kan Oh, harus momennya ada. ini aja. Ini momen Ah, iya, tapi Kedepannya kalau panjang ya Harus apa ada ya? Hongkongnya. Harus ada unsur PMI-nya. Harus ada unsur pejuang kemanusiaannya tadi. Nah, itu gabungin jadi satu. Jadiin nama yang pendek, simple. Jujur ya, saya nih dilema apa? Sebenarnya saya tuh punya yayasan ya. Lengkap semua surat-suratnya, lengkap dari Kementerian Hukum dan HAM apa. Cuman kan dulu itu waktu di Kepulauan saya bikin taman bacaan buat teman-teman anak-anak yang kurang mampu ya. Saya bilang kemarin sempat menyurat, Kang, Pak bisa nggak bantu ini? Nanti kalau dibantu kita bangun gedung itu untuk teman-teman anak-anak ya dulu. Kalau emang kita kan nggak bisa buat PT ya, LPK gitu ya, karena kan uang harus banyak gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Jadi kita tuh khusus untuk datang belajar bahasa aja. Bahasa oke, tinggal titipan kan, tinggal proses titipan gitu. Yang penting bahasa mereka ya minimal skill kan. Tapi apa kata mereka? Ini kita nggak sembarangan loh mengeluarkan dana bla 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 gitu. Karena kan semua diperiksa dalam hati. Ini kan kemanusiaan ya, susah banget. Itulah bangsa kita. Makanya Susah banget anjing. first pointnya adalah Anda harus jadi pengusaha dulu. Supaya kita tidak menggantungkan cita-cita dan misi kita kepada mereka-mereka. Benar. Nah, itu yang wajib. Makanya kita lakukan sendiri. Nah, kan sudah jelas apa yang Anda sukai, apa yang Anda senangi, apa yang Anda passionkan itu membantu teman-teman untuk mendapatkan keadilan. Ya. Itu saja. Kita fokus biar Tuhan sama algoritma yang akan membawa. Amin. Nah, akan membawa. Iya. Akan membawa. Loh, ini kita tangan Tuhan loh. Iya benar. Kita manusia apa sih? Kita ngoceh dong, gedabul dong. Ya kan? Begitu Tuhan kasih. Oke, gua seneng sama lu, gua kasih. Ceter. Naik lagi. Nah, naik perjuangan bertambah lagi. Karena ada amunisinya kuat. Makanya perjuangan kita lebih keras lagi. Nah, dan akhirnya pejabat pun melirik. Nah, akhirnya dibawa ke istana. Nah, dan akhirnya ketemu. Nah, stasiun TV juga. Nah, gitu loh. Jadi stepnya sudah ada pattern sama polanya. Kita Tapi tinggal setidaknya kita kan udah membawa orang ke istana ya. ya,
Ya, Bu. Ya, Ya, sekali iya. lagi dia yang dapat berkah gitu loh. Kitanya cuman ikut seneng. Amin. Kita ikut seneng bahwa ternyata ada. Nah, habis ini ada lagi nanti ke Senayan nanti kan. Duduk di Senayan maksudnya. Duduk ngapain, ngopi. Sambil main game. Slot. Main slot. Anjir. Sambil main game, yang lain lagi bicara, kita lagi itu kan. Heeh. Mantap juga tuh. Loh iya dong. Tenang. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan amunisi. Banyak hal. Karena saya yakin dan percaya bahwa kehidupan itu akan mudah bagi orang-orang yang mau berpikir. Benar. Nah, kita mau mikir nggak? Atau asal aja mikirnya? Oke teman-teman, obrolan warung kopi Starbucks. Kopi Starbucks dan ada sponsornya di belakang, nggak kelihatan. Dadai, calon Dadai. Mohon doanya. Foto-foto dulu begini, ada Mas Sandro. Tadi nggak ada Mas Sandro ya? Sudah. Jadi kita mohon, kita juga minta doa supaya ada Dadai. Ketika nanti ada Dadai, ada perjuangan untuk Ya, mensupport. biaya, mensupport perjuangan. Ya, mensupport. Keep stay tune my YouTube channel and see you next Nggak, video. dari sini Bye bye. gini kayak tadi.